Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sama-sama telah dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Semoga amaliyah kebaikan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita di minggu yang lewat, masih tentang masalah kefarduan salat atau kewajiban salat. Di minggu yang telah lewat kita telah berbicara bagaimana akibat atau bahaya yang akan diterima bagi mereka-mereka yang melalaikan atau meninggalkan sembahyang 5 waktu. Kemudian kita akan berbicara melanjutkan keistimewaan ataupun hal yang lainnya yang berkenaan dengan ibadah salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin arba'ina yawman lam tafuthu raq'atun wahidatun kataballahu ta'ala lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa, ujar Rasulullah, mengerjakan sembahyang subuh dengan berjamaah selama 40 hari yang tidak luput akan dia oleh 1 rakaat, maka Allah tulis baginya kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada golongan orang-orang munafik. Nah, ini buat keistimewaan kawak kita ini 40 hari lamanya. Kada tinggal 1 rakaat, maksudnya kada masbuk. Kawak 40 kita nih 40 kali subuh, berarti sebulan 10 hari. Nah, kalau kita ini 40 hari ini rutin subuh berjamaah, maka orang ini akan diberikan kebebasan, 2 kebebasan. Pertama, kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada golongan orang-orang munafik. Itu adalah fadilah jamaah salat subuh. Kemudian lagi di hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu banallahu lahu qusran fi jannatil firdausil a'la wa qila sab'ina qusran likulli qusrin sab'una baban min zahabin wa fiddatin. Kemudian lagi keistimewaan orang yang dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Karena kan sudah kita maklumi
paling abdal fadilah salat jamaah adalah salat subuh. Itu paling abdal lah. Tapi paling sulit. Karena kan imbah guring. Barang siapa, ujar Rasulullah, melaksanakan sembahyang subuh dengan berjamaah, kemudian ia duduk menyebut nama Allah atau maksudnya berzikir, ya kita ini baca wirid. Kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbit matahari, sampai terbit matahari. Ya, umpamanya masuk salat isya nih. Apa fadilahnya? Banallahu lahu, Allah akan buatkan, Allah akan bikinkan baginya tadi satu mahligai, satu tempat. Mahligai ini kan enggaklah total, nang penuh dengan, ya kalau kita kan mahligai ini kayak ibadah, itu kan kayak istana, di dalam istana tempat keistirahatan nih, kayak ranjang lah, ranjang tempat beristirahat. Mahligai di dalam surga Firdaus. Nah, tempatnya nih dibuat Allah tempat di dalam surga Firdaus. Kemudian ada mengatakan lagi, Allah jadikan baginya 70 mahligai. Kusur ini kan jika tadinya kalau bahasa Indonesia ini ranjang. Mahligai itu ya ranjang. Ranjang orang apa imbah kawin. 70 mahligai. Ada juga mahligai ini bilik tempat pengantin baru. Belum madu atau salah kan. Ya anggaplah hotel lah. Berapa nih? Setiap mahligai itu, setiap bilik tadi itu mempunyai 70 pintu. Jadi kamarnya itu kan punya pintunya aja 70. Yang terbikin pintu itu daripada emas dan perak. Mang kita ada pian lawang itu lawang emas, lawang perak, ya Allah. Nah, di dunia ini adalah lain pada Baitullah gitu pian. Nah, ini istimewanya yang Allah berikan, keistimewaan terhadap orang yang dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Ada juga aku juga kayak Allah nyata kadang melihat nang nyata dahulu. Nah, ini bikin kita nih. Nang nyata di dunia ini, padahal dunia ini siapa ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, man wadaba ala salawatil khamsi bi wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa yaqtarifu annaha haqqullah subhanahu wa ta'ala, haramallahu azza wa jalla jasadahu alan nar. Ini istimewanya nih. Barang siapa, ujar Rasulullah, wajibanikan memperhatikan, menekuni. Wajibanikan arti menekuni itu orang ini bujur-bujur memperhatikan nih. Muwazabah aja. Jika tadi kan ibarat orang bagi dunia ini teliti benar nih, mengutamakan. Nah, orang yang mengutamakan, memperhatikan sembahyang 5 waktu. Pertama apa diperhatikannya? Wudunya. Nah, kayak apa wudu? Nih bujurlah sudah aku nih berwudu. Wuduku ini sudah sesuai lah dengan syariat. Terkadang di wudunya sudah rusak kita nih. Kayak apa sembahyangnya? Nah, wudu. Kayak apa wujudlah sudah wudu kita, membasuh tangan, membasuh muka, tangan rukun wudu tenang sampai sempurna. Kemudian yang kedua, mawaqitiha, waktunya. Wujudlah sudah sampai waktu sembahyang nih, atau belum sampai atau liwatkah? Waktunya diperhatikan. Tambah ikan lagi apa? Di duanya nih, masalah bersih. Tandanya tempatnya bersih, pakaian bersih. Kita nih sama sah sembahyang itu apa? Pertamalah badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih. Nah, apa lagi? Badan, pakaian, tempat kita.
Badan kita ini banyaklah harus bersih nih. Jangan sampai najis. Hidung kita harus bersih daripada najis. Mulut kita harus bersih daripada najis. Telinga kita harus bersih daripada najis. Badan kita harus bersih daripada najis. Tempat kita harus bersih daripada najis. Kayak apa contohnya? Kalau badan kita kan tentunya daripada najis. Baik itu najis mukhaffafah, najis mutawasitah, atau najis mughaladah. Najis kecil, hadis besar dan hadis kecil. Terkadang kita nih buat sembahyang banyak salah-salah tuh biar suci tempat, suci pakaian, suci badan. Ini hati-hati. Bujurlah sudah kita ini bersih. Mun bahari kan ingat benar bahari itu nah. Kalau bahari orang sembahyang nang najis muntung nih kayak Pak. Misalnya muntung kita nih berdarah. Ini berdarah lah. Lalu darah bagus ini kan berdarah dihukum makan banyak. Kita ludahkan, terus ludahkan, tapi kada kita kumur-kumur dengan ma'ul mutlak, dengan air bersih, itu secara hakikat masih najis. Walaupun kadida lagi najisnya, tak tinggal mulut kita putih lagi. Karena kita ludahkan terus sampai habis di mulut kita ini akan yang namanya darah tadi, tapi belum kita kumur dengan air yang bersih, maka itu dihukumkan najis dan ini kada sah sembahyangnya. Karena masih mutanajis. Hidung kita bang contohnya banajis kayak apa? Membahari kan misalnya kan orang bahari memakai lampu yang terbuat daripada minyak tanah atau minyak gas. Baik kalau namun setorongking namanya nampun ini masih ada kalau duduk bah. Itu buai dilihat dari asalnya. Misalnya kalau misalnya nih kukusnya itu masuk ke hidung kita nih. Apabila minyak tanahnya itu ada di dalamnya itu tahi cacak. Ini misalnya nih kan sayangnya dibuang berarti dia tahi cacak. Maka kukusnya itu ketika kita mahiyut masuk ke hidung kita, itu hidung kita namanya mutanajis. Wajib itu bersih. Nah makanya itu namanya lah kalau tahi cacak itu ada dalam minyak kemudian dinyalai dilanggar, maka itu hukumnya haram karena memuturi manajisi langgar dengan kukus yang datangnya daripada minyak, sedangkan minyaknya itu adalah mengandung najis. Contoh nih telah misalnya, atau misalnya lagi nih, kita harus memperhatikan wudhu kita. Wudhu kita perhatikan baik. Pertanyaannya, andai kata banyu ini majik kita Syafi'i ini, yang kurang pada 2 kullah, lalu umpamanya kajatuhan najis tahi cacak, itu jelas sudah mata najis. Kalau yang lain bang, contohnya misalnya jatuh bangkai nyamuk kah atau larun nih nang ada, apalagi misalnya di bawah mana banyu tadi, di bawah lampu gugurannya ka banyu tadi. Pertanyaannya apakah banyu itu sudah mutanajis atau kada? Nah, apabila gugurnya nyamuk tadi mati ke dalam gayung tadi, nang banyunya kurang buat 2 kula, bila jatuhnya tidak disinghaja, surangan haja, itu masih dihukumkan air itu mutlak boleh digunakan berwudu. Karena kada unsur kesinghajan. Tapi amun bersingaja boy tangkap nyamuk picik buat ke dalam gayung walaupun seekong, maka otomatis banyu itu mutanajis, jadi najis, kada boleh digunakan untuk berwudu atau lainnya. Samut lah termasuk orangnya mai tadi dipicik samutnya. Amonnya kada mati, amonnya hidup ada apa aja. Amonnya mati, namanya tuh orang bahari itu kalau di hukum fikih itu kita mau olah banyu gula, banyu gula kan banyu teh ya? Pasal aja lah. Itu dia supaya jangan sampainya harus banyu nama datangi najis, jangan najis mendatangi banyu.
Lalu kita buat gula berdahulu. Menumpah umpamanya pas ada samut di dalam gula, itu bukan samut nama datangi gula, tapi banyu nama datangi, bukan samut mendatangi banyu, tapi banyu nama datangi samut. Ada kada jadi najis banyu tak? Karena banyu nama datangi samut. Tapi bila dibalik buat banyu berdahulu, berarti gula kebetulan pas ada di gula itu samut mati, maka banyu itu adalah najis dan hukumnya haram kita meminum. Paham lah Bu? Garan ke? Ada apa aja? Itu kan itu apa namanya? Itu banyu mendatangi. Ada ini najis mendatangi banyu. Tapi itu kan sampai 2 kulah kan. 2 kulah itu lebih ke apa? Ini nang banyu nang kurang pada 216 liter. Bilangnya lebih ada apa? Atau lagi misalnya nih, banyu itu mustakmal lah, bekas diwudu lah, atau bekas membersihkan najis tadi. Lalu umpamanya ada banyu nang lain, kita tambahi, boleh dicampur. Bila sampai 2 kulah, maka banyu nang tadi mencukupi. Sedangkan banyu ini banyu mutan najis atau banyu mustakmal dicampur, maka banyu tidak suci. Digabung lawan banyu lain. Tapi dengan catatan pulang warnanya, baunya, rasanya kan berubah. Amunnya berubah, biar sampai lebih pada 2 kulah, tapi berubah tetap najis. Misalnya banyu itu kan dalam kolam 2 kulah hai, tapi 2 kulah buati iwak. Kenapa? Iwak patin kau kenapa kah? Jadi diumpani, tahinya bilang berkilan-kilan. Baunya harat, tahinya banyak. Nah itu walaupun lebih tetap kebian karena apa? Berubah, tagayur. Kan menandakan najis itu ada lihat baunya, rasanya, warnanya. Bila ada baunya, ada rasanya, ada warnanya, itu menandakan ada ainnya, bendanya. Itu bendanya tuh dilihat, pasti ada bendanya. Nah, jadi walaupun sampai 2 kulah, kalau sudah berubah tetap dihukumkan najis. Nah, jadi kesengajaan kita ini contoh lagi. Nah, kecuali bala. Kalau di bala ada contoh kita misal sambahyang nih, musim nyamuk. Ini hukum fikih lah, kita mengatur anda nih. Musim nyamuk nih kita kada kawa. Lalu umpamanya nyamuk ini kan tabuat ke baju kita, matinya atau tabuat ke dalam kantung kita. Sedangkan itu di bala, di bala itu kan musim nyamuk, maka itu dimaafkan sahaja sembahyang. Tapi bila kada musimnya, nah ini hati-hati. Nang kada sah sembahyang itu bersengaja picik nyamuk buat ke kantung, buat sembahyang, nang itu kada sah. Bersengaja tak. Amun nyamuk aja masuk ke surang mah, semuanya tuh kada apa-apa. Nah sama tadi. Nah atau contohnya lagi. Tadi kan banyu tadi, contohnya nih banyu lah. Kalau banyu itu kurang pada 2 kulah, kalau jatuhnya nyamuk atau sejenisnya itu nang kada mengandung apa namanya? Ini kan artinya sejenis bangkai itu kada mengandung darah tuh. Cuma datang aja. Nah itu mun inya sendirinya aja datang itu kada najis. Atau misalnya lagi kita ambil yang lain dalam kutumpuk ini. Yang kita nampak baju anak tu lah. Misalnya nih kita bisi sumur. Kebetulan sumur itu di higa sumur itu ada pohon buah bang. Gugur kulitnya. Ternyata lalu berubah nih. Sumur itu berubah. Apakah itu banyu itu masih sudah mustamal? Apa namanya? Boleh atau masih dikatakan taharah kah? Ma'ul mutlaq kah? Ternyata boleh masih digunakan. Walaupun berubah. Karena kada kesengajaan. Karena apa? Inya berubah dengan sendirinya. Amun bersengaja ambil kulit buah bang buat dalam sumur. Berubah, nah itu kada boleh digunakan berwudu. Karena itu kada mendatang dengan sendirinya. Itu masalah fikih pulang. Nah, waktunya. Kemudian dipelihara rukuknya, sujudnya. Ya, wajib itu kan memperhatikan sembahyang. Jadi dari wudunya, waktunya, rukuknya, sujudnya. Sedikit masalah hukum nih. Kalau seseorang ini sembahyang nih, kisah kita yang sembahyang lah, sembahyang orang nih, nangka tiadaan banyu karida, umpamanya kan anak bakami, anak basuh di karida, tunggu-tunggu sekian waktu sempit dah. Maka orang ini wajib sembahyang menghormati waktu, walaupun dengan bernajis, walaupun dengan hadas besar. Umpamanya 10 menit lagi nah bila keluar sembahyang nih, sedangkan mandi wajib belum.
mencari banyu tidak kan wajib tuh sembahyangnya. Karena habis itu setelah hawa mandi maka wajib diulang sembahyangnya itu. Tapi maaf bagi orang yang hadas besar, orang badaji sembahyangnya kada boleh membaca selain pada Fatihah. Jangan baca ayat tuh. Baca Fatihah aja keempatnya. Karena ternyata sembahyangnya lihormatil waktu. Bedanya kada sembahyang tak keluar waktu, wajib sembahyang. Karena habisnya mandi lalu wajib diulangnya sembahyang tadi. Zuhur ke asar sama itu itu namanya sembahyang lihormatil waktu. Lain sembahyang nang penyakit lain barang. Kalau orang nang penyakit itu kan berapa? Nang pangantutan, nang pangamihan, itu mereka sah sembahyangnya. Karena itu sudah dibaca. Ada ini kada. Kebetulan aja nih. Kita malayur subuh. Nah, yang selanjutnya nih. Memelihara rukuknya, sujudnya dipelihara. Di hadis Nabi ya kan Nabi asyaddun nasi syirkatan man syariqa fi salatihi. Manusia asyadun nas nih syirkatan sejahat-jahat maling. Berarti kita lah asyadun nasi syirkatan man syariqa fi salati. Sejahat-jahat maling yaitu maling dalam sembahyang. Orang yang mencuri sembahyang. Jadi sejahat-jahat pencuri itulah pencuri dalam sembahyang. Kayak penyuntan sembahyang nih. Maksudnya sembahyang rukuknya akan diperhatikan, iktidalnya ada perhatikan, bahkan tumak ninahnya parai. Nah ini berbahaya. Ini kan artinya maling itu maksudnya menggawi nang haram atau menggawi nang makruh dalam sembahyang. Sembahyang ayat kada Fatihah saja makruh itu. Tak masuk pencuri itu ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kita apalagi masalah la yutimmu, kada menyempurnakan sembahyang itu termasuk adalah pencuri dalam sholat. Nah ini kan termasuk hal yang kada baik. Jadi sempurnakan. Kita kembali. Jadi ujar Rasulullah man wadzaba ala salati wal hamsi, orang yang memperhatikan sembahyang 5 waktu, wudunya, waktunya, rukuknya, sujudnya, wa yaqtarifu, dan ia mengenal bahwasanya sembahyang itulah hak Allah Taala, kewajiban langsung dari Tuhan nih. Maka orang ini haram Allah, jawabnya nih. Maka Allah haramkan batang tubuhnya daripada api neraka. Masya Allah. Jadi kalau kita bujur-bujur memperhatikan salat boy, Allah haramkan haramallahu jasadahu alan nar. Allah haramkan batang tubuh seseorang tadi daripada ajab api neraka. Asal bujur menjaga sembahyang 5 waktu. Maksudnya ini diperhatikan rukuknya, sujudnya, tumak ninahnya. Kita terkadang kan sembahyang ini di rukuk nah. Nang dulu ulang ini sini. Waktu kita ini kan sembahyang lah. Nang contoh nih lah, nang kita nak kada sadar nih. Kadang-kadang kita ini menganggap remeh, padahal kita ini banyak sekali menggawi nang makruh dan sembahyang. Apa nama makruh ya? Mengangkat tangan di tempat yang kada dianjurkan mengangkat itu hukumnya makruh. Sedangkan mengangkat tangan kita ini kan 2 tangan ini hanya 4 tempat ya biar pertama pada saat takbir Allahu Akbar, itu sunat. Yang kedua kita pada saat rukuk Allahu Akbar. Ketiga bangkit dari rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah, angkat pulang tuh. Yang keempat bangkit daripada tasyahud awal. Itu jangan diserentakan mengangkat kedua tangan nih. Sebaliknya, jadi kalau kita mengangkat di lain 4 tempat tadi itu hukumnya makruh dan jatuh gerak sudah. Nah, atau sebaliknya di tempat yang dianjurkan kita mengangkat malah kada kita angkat, makruh juga. Allahu Akbar, kada angkatan takbir sami Allahu liman hamidah, kada angkat juga, makruh juga. Itu termasuk bagian pencuri gitu ya. Nah, atau misalnya nih sembahyang tenang. Ketika duduk antara 2 tasyahud, antara duduk istirahat tasyahud awal atau duduk antara 2 sujud. Itu duduknya sering sekali orang itu duduknya tak salah. Ulun contohkanlah. Nah, duduk tak salah nih. Napa ya? Berarti sebelipat. Nah ini. Nah, kayak ini.
betisnya melipat. Itu makruh hukumnya. Nang sunat kayak dicagetakan sebelah kanan dicagetakan, sebelah kiri diduduki lagi di kulit kiri. Jangan nang kayak ini. Nang melipat dua itu makruh hukumnya. Harus dicagetakan lainnya. Itu dalam kitab buat. Tapi kita jangan guru bangun orang kayak itu silahkan mana satu yang rasanya kadang-kadang sebenarnya cuma panggil makruh. Jadi jangan sampai harus nakai ini. Jangan melipat nakai ini. Batumpang nih, batis batumpang dua diduduki oleh pipi itu hukumnya makruh. Karena itu pada dianjurkan. Ini namanya duduk iftiras. Nah itu iftiras kan. Iya. Nah selanjutnya ada lagi yang perlu kita perhatikan nih, sembahyang nih. Pada saat sujud itu, mazhab kita Syafi'i wajib anggota tubuh kita ini diletakkan. Mana? Anggota tubuh kita ini wajib jatuh ke tempat sajadah, jangan talapik. Makanya kalau itu sembahyang, kalau dahi itu talapik, ini otomatis sembahyangnya kada sah. Lelakian, contoh sembahyang, nih kopiah nak ini. Nah, sembahyang. Biar sujud hilang dahi ini nih. Ini namanya malapik. Nah berarti sujudnya itu adalah kada sah. Kenapa? Didapiki oleh kopiah. Nah, karena harus ada. Ini maaf, ini kita masalah bersembahyang ini. Jadi buka, nah ini. Kada bawa pihak bang sembahyang makruh ya tak. Asal dahinya ada atas sujud nih. Haus ada. Bibinian juga talakung jangan sampai menutupi habis dahi. Satu lah. Yang kedua, waktu sujud wajib diletakkan butunul asabiq wa butunul rahah. Batin ibu jari dan batin rahah tapak tangan. Kada boleh kita sembahyang kayak ini. Sujud kayak ini. Nang ini nih kadang-kadang nang kanahnya apa? Jari. Maka ini juga kada sah sembahyangnya. Kenapa? Nang ini kadang-kadang dua kan adapun hadap hidung waktu sujud hidung ini sunat hajat. Malah tak kami mahaikan hidung ini kada sekadar. Nah, ini sunat hajat di mana? Nah, jadi dengan ini karena paling kadidah sedikit ini. Amun kayak ini sembahyang, Allah aku nak ini. Misalnya nak kayak ngomong itu kada sah. Hah? Mudah itu kan tuh ini nak ada apa-apaan kan. Nah, selanjutnya meletakkan dua lutut daripada 5 kalau dahi, tapak tangan dan ibu jarinya, kemudian lutut. Dua lutut berapa? 5. Dan yang kedua adalah meletakkan perut jari kaki dan menghadap kiblat. Kenapa ya? Nah ini juga sering juga nih kan. Jadi sampai yang ngambil payah nak ini. Ada orang nak ini, adanya nak ini. Sambayang harus nak ini balik paling kali ada satu. Nih mari kita bukan nak ini. Nah, apa contohnya? Nah, berarti sembahyang orang ini kan adanya kayak ini. Nah ini harus orang kayak ini adanya. Nah itu nama tuh kada sah. Walaupun kan ada ya ulama ini amat mun kauda itu lain bilang kayak Imam Kafal dalam Qayyubi itu ada ya dalilnya juga. Cuma ini mau amat yang jangan ambil nama daif. Nah, jadi 7 anggota kita ini diperhatikan waktu sujud. Tumak ninah ulang. Jadi di tumak ninah kan sembahyang 4 kita dimasuk. Pertama di rukuk ada tumak ninah. Di i'tidal ada tumak ninah. Di sujud ada tumanina, duduk antara sujud tumanina, dan ini hukumnya wajib yang nampak nih.
Bila kada batu makninah lang, ini termasuk maling dalam sembahyang dan ini kada sah sembahyangnya. Kalau imam japat tuh, imam japat. Cepat. Kita imam bertara nggak? Kita makan. Tetap kita wajib makninah. Kada boleh kada batu makninah. Dia boleh kada batal lebih tahu lebih itu boleh makmum asal jangan lebih pada 2 rukun. Ada yang ini tidak dua janya kecuali mau sujud dah. Ada bapak. Nah ini makninah contoh sama kita. Terkadang makruh sembahyang nih. Nah, sunat kayak gimana? Kita misalnya tangan pun abdal kayak ini dari kita. Nah, ke sini. Kemana tangan? Ke atas pada pusat ke bawah pada dada. Ada juga sembahyang nang kada sadar bahwa ini kada sah. Contoh, nang wajib menghadap sembahyang itu lah dada di sodrihi la biwajhi, dengan dada bukan dengan wajah. Kalau kayak ini mah sembahyang Allahu Akbar. Misal salah kada sah. Kenapa? Karena dada wajib bukan wajah. Ini menarik kayak ini. Kenapa nih? Kada sah. Itu bahaya juga tuh. Nah kemudian rokoknya. Rokok ini kan mutawassit nang abdan sah nang budu rokok itu lah disaudarakan rokok caget kayak ini. Nah itu talu ke bawah sini makruhnya juga. Talu ke atas makruh sadang pas gini. Nah, bangkit dari rukuk pun dia nang sunat, bangkit dari rukuk itu cagat tangan. Ada juga kan? Sami Allahu liman hamidah. Nama hadang sirin. Yalah, cagat tangan sekali bertahan. Tumakninah itu kadar subhanallah juga kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah itu maknanya dah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Tumakninah ada ini. Allahu Akbar. Unggur cilin. Nah. Ada ke sami Allahu liman hamidah. Nah jar cilin. Maayon ke eta. Ada tumakninah itu. Biar cepat mana tak tumakninah. Asal ada tumakninahnya paling kandidat kadarnya subhanallah. Sauti sabigian awak kita gerak. Amun jaga gerak, ada lagi ulun pernah menemui gerak langsung ulun dah memparakah. Kada tahu kan. Jadi Allahu Akbar. Dia membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang jirim. Oh, apa ini? Ajurun ini angin gugur jadi. Itu ya. Berarti salah satu harakatil mutawaliyah 3 kali gerak berturut-turut itu betul sembilannya. Ada juga tanahmu. Bahaya juga nih, kita campur jalan. Badaham. Kayak pemasalah daham nih. Dalam sembahyang. Ini tahu lu kan bagi goni, ini kitab ini. Kita langsung makan nih. Badaham itu boleh kalau kada timbul bacaan Fatihah. Mun ayat ada apa? Qul qaulin. Kada sabda daham, amun badaham sehingga menimbulkan huruf sampai 1 huruf panjang. Jadi 2 huruf nih. Atau 2 huruf. Walaupun pendek maka batal sembahyangnya. Batuk tadi bilang. Gerak mutawaliyah itu namanya kadar misalnya kan nang dihukum makan gerak pertama yang kedua itu adalah belum sampai memuat 1 rakaat sembahyang. Kalau umpamanya bergerak sekali berdiam, imba tuh kalau memuat kadar 1 rakaat berapa menit itu? Imba tuh apa? Bergerak ulang, ini kan dihukum makan gerak kedua ini, tapi gerak pertama ulang. Tapi bila inya bergerak itu satu matanya bergerak ulang, kadang membuat 1 rakaat antara gerak pertama yang kedua, maka itu digabungkan dengan pertama, maka ini bisa membatalkan sembahyang. Asal rukun kan? Nah, makanya kan ini Nabi aswa'un syirkatan man syarika fi salati. Jadi orang yang paling pencuri, yang paling harap nira orang yang mencuri dalam sembahyang. Itu maksudnya ini kada sempurna rukuk dan sujudnya, tumakninahnya hilang. Jadi kita ini makanya kan Nabi utlubul ilma bita'allum. Jadi belajar nih kita nih. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Dari buayan sampai kalian mengerti. Jadi kita nih boleh andai kata-kata mengerti, tapi belajar insya Allah selamat nih. Nang ini mana kadang belajar, aku boleh terserah Allah Taala aja. Mau orang kayak itu, udah mau aja. Nah kecuali hari kiamat apa namanya tadi lagi gurunya nama lajari. Mau kada belajar itu terserah hari tadi lagi. Mun adanya masih wajib belajar. Sampai nah.
Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Man wadaba ala salawatil hamsi kanat lahu najatan yaumal qiyamah wa nuran wa burhanan. Barang siapa memelihara sembahyang 5 waktu, maka salat itu nanti akan menjadi juru selamat di hari kiamat. Pembimbing kita untuk mendapatkan keselamatan di akhirat dan menjadi nur, cahaya, burhan, kurang lebih petunjuk di hari kiamat. Jika kita ujung-ujung juga sembahyang, maka kita akan diselamatkan dengan salat kita sendiri. Tapi